Halo pemirsa MTV Jateng, saya Rina Isnaini. Kali ini kita berkesempatan untuk menyambangi rumah Riswadi, calon wakil bupati terpilih Kabupaten Pekalongan pada 9 Desember 2020 lalu. Bagaimana kesibukan beliau? Kita ikuti terus. 2 kali terjun ke pemilihan kepala daerah Kabupaten Pekalongan, Haji Riswadi sebenarnya sudah tidak punya rasa untuk maju lagi. Namun, frasa politik pilkada tahun 2020 malah di luar dugaan. Partai PDI Perjuangan tetap menghendakinya. Sekalipun pria kelahiran Pekalongan 23 Maret 1973 ini sudah menyatakan cukup lelah 2 kali maju di pilkada dan meminta partainya mencari-cari kader lainnya. Kalau bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Setelah 2 kali ikut kontestasi pilkada 2019 terpilih, bagaimana perasaannya? Ya, perasaannya ya otomatis sebagai manusia biasa ya gembira, senang artinya masyarakat dan kami masih dicintai kepada rakyatnya ya. Semoga saya bisa melaksanakan visi misi kami dengan baik. Nah, itu pelantikannya kapan Pak? Kalau melihat AMC-nya itu sih akhir masa jabatan bupati sekarang itu 26 Juni, berarti ya sekitar masih ada 6 bulan. Masih ada 6 bulan lagi. Sisa waktu ini kesibukannya apa kira-kira? Ya, yang pertama karena saya basicnya dagang kayu, saya banyak menjalankan rutinitas saya di usaha kami sambil berinteraksi dengan rakyat, ya sambil bertemu dengan para tokoh. Namun takdir mencatat lain. Itulah nasib politik. Haji Riswadi harus menerima kenyataan dan tantangan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan. Garis partainya masih tetap mempercayakan dirinya untuk tampil lagi di Pilkada 9 Desember 2020. Dengan bermodal solidaritas dan mesin di partainya, Riswood, demikian panggilan akrab anak ketiga dari pasangan Mbah Karni dengan almarhum Sentot ini, akhirnya terima keputusan garis partai. Ya kalau sepintas melihat posisi semacam itu mungkin sesuatu yang agaknya tidak lazim ya, tetapi politik itu tidak hanya sekedar cukup mampu mencalonkan diri atas dasar keterwakilan fraksi di DPRD, karena kami hari ini masih menjadi ketua partai dan kami selalu berusaha DPP. Karena apapun Kabupaten Pekalongan kan terima dan tidak terima, pilkada langsung itu 3 kali berturut-turut itu kita kalah dengan perlawanan yang berhadapan dengan PDI Perjuangan. Menyadari hal itu kan mungkin kami di dalam mengelola partai masih belum bagus mungkin. Kami mohon arahan, mohon itu karena juga 3 kali kalah berturut-turut itu bukan barang yang gampang ya di dalam melaksanakan roda organisasi, karena biasanya mengalami keputusasaan, mengalami tidak percaya diri, mengalami saling menyalahkan biasanya. Namun demikian kan arahan dari BPP kali ini kami serahkan dan memberikan opsi itu dan yang kami laksanakan. Opsi itu yang diberikan kepada kami dan alhamdulillah 2020 kami tidak melihat posisi nomor 1 atau nomor 2 karena kita itu yang punya kan DPP partai ini kan yang punya DPP kita itu kan petugas di bawahnya yang harus menjalankan instruksi DPP partai. Ya ternyata opsi DPP itu benar dan alhamdulillah yang terpenting masyarakat itu bisa menikmati apa yang menjadi keinginan publik pada hari ini dan akan datang, bagi infrastruktur, sumber daya manusia, kesehatan dan yang lain-lain. Dia merasakan insya Allah ya, walaupun paham kedepannya juga akan mencari simpati. Kayu kami sadar usaha kayu ini yang menghidupi kami dari masa muda sampai kami keluarga sampai ini gitu. Secara otomatis usaha itu harus tetap jalan dan sudah hampir 2 tahun kami mendelegasikan kepada anak saya pertama, jadi usaha ini tidak boleh suntuk kendur, bahkan
alhamdulillah anak kami yang nomor satu tertarik di bidang ini. Kayak dia juga lulusan S2 tapi nggak mau jadi pegawai, nggak mau jadi apa-apa, usaha aja, karena usaha itu kan kemandirian, kebebasan lebih tinggi, dan dia tertarik, dan alhamdulillah ini sudah tertata dengan baik. Insya Allah saya mampulah membedakan mana usaha pribadi dengan kepentingan yang banyak, karena melalui usaha kayu ini kan tidak ada campur tangan APBD, tidak ada campur tangan. Insya Allah kami bisa mengambil dan supaya campur aduk di dalam usaha dengan Cukup berliku tentunya. Keputusan DPP PDI Perjuangan berkoalisi dengan Partai Golkar akhirnya mengusung calon Bupati Fadia Arafik Riswood sebagai calon wakil bupatinya. Inilah yang menjadikan isu politik yang seksi agar suara PDI Perjuangan pecah. Partai besar tapi mau posisi di wakil bupati. Isu sempat tersebar dan targetnya ada pihak-pihak yang menginginkan Fadia Riswood ini kalah karena sudah dianggap menjual partainya. Dan Riswood yang berlatar belakang pengusaha yang terjun ke politikus ini tidak mau terjebak dalam pusaran isu-isu tersebut. Bermodal mesin partai dikuatkan dan konsolidasi dengan pihak tim pemenangan calon Bupati Fadia Arafik, proses pilkada berjalan lancar dan akhirnya membuat pihak lawan cukup berpikir. Hasilnya terbukti, pasangan Fadia Riswood ini berhasil merontokkan lawan politiknya yang tidak lain calon Bupati incumbent, Asip Holbihi, yang berpasangan dengan Sumarwati. Ditemui di kediamannya di Dukuh Sekarum RT 2 RW 7 Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan ini, bisnis di perkayuan tetap prioritas berjalan. Namun setelah terpilihnya dan dilantiknya sebagai Bupati Pekalongan, cap seorang pengusaha akan ditinggalkan dan akan sepenuhnya mengabdikan diri di pemerintah mendampingi Bupati Fadia Arafik. Sebagai kelanjutan usahanya yang sudah dirintis puluhan tahun itu, akan dilanjutkan oleh putrinya yang belum lama ini menyandang gelar S2. Ketika ditemui tim MTV Jateng di rumahnya, Jalan Raya Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Siwelan, Kabupaten Pekalongan, yang juga dijadikan rumah aspirasi warga Kabupaten Pekalongan, Chandra, politisi muda Partai Amanat Nasional, menuturkan bagaimana kesetiakawanan seorang Riswadi dalam mengayomi anggotanya di Dewan. Dikatakan juga oleh pimpinan cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pekalongan ini, dia percaya sosok Riswadi bisa membawa Kabupaten Pekalongan lebih maju dalam mendampingi calon Bupati Pekalongan terpilih, Fadia Arafik. Chandra yang juga anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Pekalongan ini mengungkapkan bagaimana kiprah Riswadi dalam kancah politiknya. Riswadi ini tipe pekerja keras dalam mempertahankan idealisme politik terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dan tingkat solidaritas dalam persahabatan di kancah perpolitikan, Riswadi patut dijadikan panutan. Sekalipun sudah 2 kali mengalami kegagalan dalam kontestasi pilkada yaitu 2010 dan 2015, tak menyurutkan niat Riswadi untuk tetap maju di pertarungan pilkada 2020. Semangat itulah yang membuat Chandra memberikan aplaus yang luar biasa terhadap Riswadi. Ya Pak Chandra, sejauh mana Bapak mengenal Pak Riswadi? Pak Riswadi merupakan kemarin teman kami di DPRD sebelum beliau mencalonkan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan. Beliau orangnya mudah bergaul dan orangnya setia kawan, yang paling penting itu sering memperhatikan anggota, dan kebetulan beliau wakil ketua kami di DPRD Kabupaten Pekalongan, dan ini kita lihat bisa ngayomi anggota DPRD baik itu fraksi PDI maupun yang lainnya, partai koalisi tentunya. Karena Bapak dan Pak Riswadi sama-sama di DPRD, komunikasi politiknya seperti apa Pak? Kalau komunikasi politik bagus sekali, bahkan sampai sekarang pun sering komunikasi, kita sering diskusi ngobrol tentang pembangunan Kabupaten Pekalongan ke depan gimana, dan beliau juga sering juga minta bantuan ke kami tentang tukar pikir ataupun masukan-masukan yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pekalongan. Jadi beliau berhasil duduk menjadi bupati dan wakil bupati terpilih karena
pilihan dari masyarakat Kabupaten Pekalongan, dan tentunya ini suatu kepercayaan dan amanah yang harus beliau jaga, dan kita sebagai partai koalisi pendukungnya juga harus mengawal serta mensukseskan program-program yang sudah dipaparkan di visi misi dalam waktu kampanyenya kemarin. Pemirsa MTV Jateng, di belakang saya merupakan kediaman dari ibunda Bapak Ariswadi. Seperti apa Bapak Ariswadi di mata kedua orang tuanya? Masih mengenakan mukena, kepada tim MTV Jateng, Mbah Karni ini menyampaikan rasa syukur atas kemenangan anaknya Haji Riswadi di Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020. Dikatakan perempuan berusia 75 tahun ini sudah 2 kali ikut di Pilkada. Pertama sebagai wakil bupati, kedua sebagai calon bupati, dan yang ketiga ini baru dikabulkan menang sebagai wakil bupati. Ditemui di rumahnya di Dusun Buaran, RT 3 RW 3 Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, didoakan dalam memimpin pemerintahan Kabupaten Pekalongan mendampingi Bupati Fadia Arafik nantinya bisa menjalankan amanah dari rakyatnya. Dados lamun masyarakat kinten sae menjunjung kali rakyat, junjung kali negara, pembangunanane kinten sae, bangun pembangunan kinten sae sedaya, bangun apa mangun apa karane yang nyuwun iki man kinten bangun sedaya saged sedaya pelaksanaan kinten sae.